Kenapa tidak bisa melahirkan, Nyonya? Dorong. Kenapa sakit sekali? Karena ini anak pertama. Kenapa anak pertama selalu sakit begini? Karena posisi bayi tidak normal. Kenapa di setiap drama, anak pertama selalu posisi tidak normal? Posisi bayi tidak normal. Jangan-jangan aku belum selesai melahirkan sudah tamat? Tidak mungkin, tidak mungkin. Nyonya, dorong lagi sedikit. Kalau sudah lahir, semuanya akan baik-baik saja. Tidak bisa. Aku tidak bisa melahirkan. Tidak bisa. Gigit ini lebih mudah melahirkan. Dorong lagi, Nyonya. Kalau sudah lahir, semuanya akan baik-baik saja. Ibu, aku datang. Dorong lagi sedikit. Kalau sudah lahir, semuanya akan baik-baik saja. Kenapa napas ibu begitu bau? Apa tadi makan bawang putih tidak gosok gigi? Kamu siapa? Xianglong asli sudah menunggumu lama. Cap Buddha terbalik, ilmu langit dan bumi. Kamu siapa sebenarnya? Siapa aku tidak penting, yang penting adalah kamu akan segera melewati waktu kelahiran. Nanti tubuh reinkarnasimu akan menjadi bayi mati. Aku lihat bagaimana kamu bisa menghindari rasa sakit terbakar api neraka. Naga pelindung. Pergi. Kamu gila, berani menggunakan tubuh emas untuk cap terbalik. Amitabha. Jika aku tidak masuk neraka, siapa lagi yang akan masuk? Hari ini, aku akan mengorbankan tubuh suciku. Untuk mati bersamamu, monster busuk yang tidak pantas dilihat. Shisiong, tanpa kamu, formasi 18 Arhat kurang 1. Tidak bisa mengalahkan monster besar. Pergi. Aku pergi, jadi tidak ada cerita lagi. Amitabha. Kemenangan besar, membunuh monster besar. Kenapa jantung tiba-tiba sakit? Apa aku kena serangan jantung? Sakit, sakit sekali. Sakitnya minta ampun. Ruolan, kamu bagaimana? Mao-chan, Tidak apa-apa, aku tidak mau melahirkan lagi. Tahan sebentar lagi. Aku akan terus menemanimu. Ruolan. sakit sekali. Lihat, Xianglong sudah bereinkarnasi.
Lishuan, Yanji. Kamu terlambat lagi. Maaf, karena belakangan banyak anak kecil yang hilang. Ayahku melarangku keluar rumah. Aku susah payah baru bisa kabur. Kamu. Masih kecil sudah merayu dan menipu anak perempuan. Tanpa aku, kamu bisa kabur? Ayah, bahkan Aking dan Aliang juga hilang. Tenang, kita akan mencari mereka sekarang. Bisakah kita menemukan mereka? Tentu bisa, aku jenius. Eohel. Si rakus Aliang, dan si licik Aking, dan si kecil Yansi. Sudah kuberi perlindungan Buddha. Seharusnya tidak ada masalah lagi. Tapi along. Buddha menyuruhku turun untuk melindungimu. Tapi tidak memperbolehkanku menampakkan wujud asli. Aku tidak bisa berkelahi. Tidak ada yang bisa dimakan, tidak ada yang diajak ngobrol. Aku benar-benar bosan. Tidak ada yang peduli padaku. Bahkan Gema pun tidak ada. Bagaimana ini? Sangat menakutkan. Sudah 7 tahun berlalu, aku terus bicara sendiri. Bicara sendiri. Along, kapan kamu mau meresponsku? Tidak bisa. Setengah kalimat juga boleh. Satu kata. Bersuara saja boleh. Besar kecil, bencana berkah, pintu kosong dunia fana. Buddha bicara hal yang tidak kupahami lagi. Aku sama sekali tidak mengerti apa yang dia katakan. Yang kukatakan juga tidak dia mengerti. Ada jurang generasi. Aku gila, bagaimana ini? Katakanlah, bupati ini, sudah berapa lama kita menunggu? Kenapa dia belum datang juga, benar-benar? Lihatlah, sudah berapa jam kita menunggu. Orangnya datang. Cepat berbaris dan bentangkan spanduk. Bolehkah kami bertanya, apakah Anda Bupati baru Kabupaten Tiantai? Benar, saya. Hormat pada Yang Mulia. Bolehkah kami tahu nama Yang Mulia? Hong Xiaoyu. Ikan merah, di tempat terpencil begini. Mau beli ikan merah di mana? Kalian salah paham. Aku bilang namaku Hong Xiaoyu. Hong dari air Hong. Xiaoyu yang agak berlebihan. Hampa bodoh. Hamba bernama Guan Sheng, karena nama ini membawa keberuntungan. Dipilih sebagai perwakilan tokoh masyarakat Kabupaten Tiantai. Khusus keluar kota 30 li untuk menyambut Yang Mulia. Terima kasih. Bersiap berangkat, selamat datang Bupati, selamat datang Bupati. Warga sekalian, kalian terlalu baik. Aku Hong Xiaoyu. Hanya seorang bupati kecil kelas 7. Jangan panggil aku bupati terus. Aku jadi malu. Yang Mulia Hong, perjalanan pasti melelahkan. Mari kita istirahat sebentar. Aku akan memanggil tukang tandu untuk menjemput Yang Mulia masuk kota. Kenapa tidak langsung masuk kota? Yang Mulia mungkin belum tahu, masuk kota harus menunggu waktu yang tepat. Tapi sekarang masih pagi, jadi mari kita istirahat dulu.
Omong-omong Yang Mulia, pemandangan Kabupaten Tiantai sangat indah. Aku akan ajak Yang Mulia berkeliling dulu. Baik. Baik Yang Mulia, silakan. Silakan. Yang Mulia, hati-hati. Kabupaten Tiantai. Aku datang. Pemandangan di sini sangat indah. Sayangnya aku lahir di utara tidak bisa berenang. Sekarang datang ke selatan untuk menjabat. Melihat danau yang begitu indah. Kalau ada waktu, aku ingin belajar berenang. Yang Mulia, sebenarnya berenang itu tidak sulit. Benar? Suatu saat kamu harus mengajarku. Baik. Sekarang juga bisa. Di Kabupaten Tiantai hanya Tuan kita yang berkuasa. Tunang, beberapa hari lagi aku pasti akan menyuruh orang mengangkatmu. Aku siapa? Ini di mana? Kepalaku sakit sekali. Aku ingat. Aku akan menjabat di Kabupaten Tiantai. Aku ingat ada orang yang menjemputku. Mana orangnya? Lawan aku? Masih terlalu dini. Dorong apa dorong? Buru-buru juga tidak perlu lari. Kalian lari apa sih? Tuan, tolong ampuni nyawa saya. Saya juga dipaksa. Cepat bangun. Apa maksudmu? Ampuni nyawa? Siapa yang mau membunuhmu? Tuan, tolong pukul saya sekali. Untuk apa? Pukul saja saya sekali. Lembut dan tak bertenaga. Kamu adalah hantu. Saya hantu? Apa kamu merasa pukulan saya terlalu ringan? Benar kan? Kalau begitu, saya tidak akan sungkan lagi. Tuan, Anda tidak mati? Hus! Kamu yang mati. Bukankah saya baik-baik saja berdiri di depanmu? Tapi sepertinya tadi terjadi sesuatu. Tapi saya tidak ingat. Lalu apa yang masih kamu ingat? Saya ingat harus pergi ke Kabupaten Tiantai untuk menjadi bupati. Saya juga ingat kamu. Saya? Saya siapa? Kamu datang untuk menjemput saya, kan? Benar, Tuan. Saya memang datang untuk menjemput Anda. Tadi tidak melihat Anda, saya pikir saya salah tanggal. Tunggu di sini, Tuan. Saya akan cari pengawal untuk mengangkat tandu dan mengantar Anda masuk kota untuk dilantik. Kalau begitu cepatlah pergi. Baik. Saya akan istirahat sebentar di sini. Tadi mengejar kalian sampai hampir mati lelah. Kalau begitu saya pergi dulu. Ternyata dia benar-benar beruntung. Untungnya saya sudah siapkan cadangan. Saya tidak percaya lain kali nasibmu masih sebaik ini. Orang ini benar-benar lucu. Suka dipukul pula. Yanzi, kamu kenapa? Shuan, banyak anak kecil di kota yang hilang. Kata Tuan,
Kaki mereka dipotong oleh pedagang manusia. Tangan juga, dan masih meminta-minta di jalan. Saya sangat khawatir dengan mereka. Terutama Alyang dan Aking. Yanzi, jangan menakut-nakuti dirimu sendiri. Alyang dan Aking baru hilang tadi malam. Belum sampai beberapa jam, pasti bisa ditemukan. Lagi pula Alyang sangat doyan makan. Aking juga sangat cerdik, jangan khawatir. Pedagang manusia benar-benar keji. Apa mereka tidak punya anak sendiri? Kalau sudah besar, saya pasti akan menjadi pendekar wanita. Memberi mereka pelajaran yang keras. Baiklah, kamu yang paling hebat. Ayo kita ikuti Pipi. Dia selalu ikut Alyang makan sembarangan. Kita pasti bisa menemukan Alyang. Tuan, apakah duduknya nyaman? Bagus-bagus, cukup nyaman dan stabil. Terima kasih, saudara-saudara. Tuan, jalan di depan curam. Hati-hati. Baiklah, pelan-pelan saja. Kenapa goyangnya begitu kencang? Ayo, cepat-cepat. Kalian mau kemana? Jangan lari. Ada apa ini? Seru banget. Kalian ngapain sih? Aku tidak punya masalah dengan kalian. Kenapa begini? Aneh, kemana anak itu? Cari lagi, cari. Aneh, kemana anak itu? Kita cari lagi. Di sini. Ternyata biksu gila. Sepatu robek, topi robek, jubahnya juga robek. Kamu menertawakanku, dia menertawakanku, lupa lanjutannya. Minum lagi? Berikan padaku. Berikan. Ini apa? Ini air kencing ya? Biksu gila, jangan dihiraukan. Ayo pergi. Orang gila minum air kencing. Sudah, ayo pergi. Aduh,
Aku kaget sekali. Astaga, beneran air kencing. Tuan Yilin, terimalah persembahanku. Tuan Jiling sangat puas, tambah 2 lagi. Tuan, kamu baik-baik saja. Tuan. Ternyata ada perlindungan cahaya Buddha, malah melukaiku. Kita pergi. Tuan, bagaimana dengan 2 anak itu? Tinggalkan mereka. Kekuatan altar perlahan-lahan akan menghilangkan perlindungan cahaya Buddha mereka. Kita kembali besok. Sebenarnya ada apa sih? Kenapa terus mengejarku? Saudara-saudara, dia di sini. Kejar. Lagi. Selesai. Pergi. Lagi-lagi. Tidak bisa menemukan Xianglong, malah meluapkan emosi padaku. Adao Raja. Ternyata ritual jahat Jiling. Kemana lari? AQing Alyong. Aking, ini di mana? Nggak tahu. Apa kita diculik orang jahat ke sini? Aking, di belakang ada orang terbaring. Pasti orang jahat yang bawa kita ke sini. Pasti karena kamu terlalu gemuk, dia cakap menggendongmu.
Jadi dia istirahat dulu. Pipi nemu sesuatu. Bagus. Sekarang gimana? Itu Pipi. Pipi, kita di sini. Yanji. Ilyang, Shuan Yanji. Shuan, Akim, aku kira nggak bakal ketemu kalian lagi. Alian Akim, ternyata kalian berdua baik-baik saja. Syukurlah. Siwiwan, ada orang jahat. Ayo kita ikat dia. Cepetan, nanti dia bangun. Akhirnya ketangkep juga si penculik. Tapi kenapa dia terus pingsan? Jelas-jelas kelaparan. Sudah kubilang, pasti dia kecapean menggendong Aliang yang gemuk. Sudah, Aliang Akim. Kalian berdua jangan ribut. Kalian tunggu di sini jagain dia. Aku dan Yanzi akan lapor ke kantor kabupaten. Biar petugas kabupaten yang urus si jahat ini. Aku mau pulang dulu. Iya, lagian di sini juga nggak ada orang. Dia juga nggak bakal kabur. Iya, dia nggak bakal kabur. Lebih baik kami ikut kalian pulang. Ayo Shuan, lihat mereka berdua. Sudah ketakutan setengah mati. Biarkan mereka pulang dulu. Baiklah. Aliang Akim, kalian berdua pulang dulu. Pipi, bantu aku bawa pulang. Oke, nggak masalah. Aku dan Yanzi akan lapor. Ok. Ayo Pipi. Ayo. Kenapa ada bau long di sini? Along. Benar-benar long. Kenapa long ada di tubuh ini? Aku nggak salah dengarkan? Kamu bilang kamu menangkap penculik? Kami sudah mengikatnya. Cuma kalian berdua anak kecil bisa menangkap penculik? Eo. Laporan palsu bisa kena hukum. Aku nggak lapor palsu. Aku Li Siwian. Aku Limau Chan. Siwian adalah seorang sarjana berusia 7 tahun yang memiliki gelar kehormatan. Tidak mungkin melaporkan kasus palsu. Apa yang kamu katakan? Kamu bilang kamu adalah anak ajaib Li Siwian yang berusia 7 tahun? Aku memang Li Siwian. Wah, tampan sekali. Cepat panggil beberapa teman, ikut Tuan Sarjana kecil untuk melihat. Iya, ayo, cepat. Ini, Siwian, si jahat ini kok hilang? Aku juga tidak tahu. Tuan Sarjana kecil. Penculiknya mana? Aku tadi jelas-jelas menangkapnya. Aku bahkan mengikatnya dengan tali. Talinya belum dilepas, kok orangnya sudah hilang? Jangan-jangan dewa yang menyelamatkannya? Kalian tidak boleh tertawa. Kami tidak tertawa. Tuan Sarjana kecil, kamu masih muda. Kali ini, kami bersaudara rela berlari sendiri. Jika kamu melaporkan kasus palsu lagi, untuk mencari keuntungan sendiri, aku akan melaporkannya ke Bupati baru dan mencabut gelarmu. Ayo pergi. Siwian, kita jelas-jelas sudah menangkap si jahat. Tidak, kita tidak menangkap si jahat kabur. Lain kali aku pasti akan menangkapnya. Aku percaya padamu.
Apa yang terjadi? Dibangunkan juga tidak bangun-bangun. Dewa Buddha, ini apa sih sebenarnya? Along. Begini baru bangun. Along. Aku huhu. Huhu. Huhu along. Kamu siapa? Kok penampilannya seperti ini? Aku huhu along. Apa sih? Huhualong apa? Aku ingat namaku Hong Xiaoyu. Apa? Ikan merah? Kenapa? Kamu gila? Kamu Xianglong. Apa sih Yang Long? Kamu yang gila. Drama Korea? Main amnesia lagi. Tapi tidak apa-apa, sesuai dengan drama Cina kita. Biarkan aku menceritakan semuanya dari awal. Dahulu kala, aku adalah seorang anak kecil. Menanam benih kebijaksanaan dan kebenaran. Bersumpah untuk membasmi roh jahat dan melindungi dunia manusia. Saat itu kamu hanya berkata, murid patuh pada perintah Buddha. Lalu kamu menyetujui permintaan Buddha ini. Kemudian kamu berhasil. Ceritanya cukup menarik, tapi apa hubungannya denganku? Tentu ada hubungannya, setidaknya mulutku sudah kering. Sudahlah. Perhatikan baik-baik. Kamu adalah monster. Damn. Bukan. Aku bukan monster. Aku diutus untuk melindungimu. Dan membantumu sebagai malaikat. Kau pikir aku buta? Katamu kau malaikat, mana sayapmu? Lagi pula aku tidak sakit atau celaka, tidak perlu dilindungi. Jauh-jauh dariku, itu perlindungan terbaik untukku. Lepaskan aku. Jelas-jelas terlalu banyak mendengar dongeng. Semuanya bohong. Malaikat tidak punya sayap. Malaikat itu seperti ini. Bagaimana? Seperti ini kan? Kamu benar-benar monster ya? Aku bilang, kakak monster. Aku tidak punya harta maupun kecantikan. Lepaskan aku, boleh tidak? Aku masih harus buru-buru pergi bekerja. Kamu benar-benar tidak menginginkanku lagi? Dulu kita begitu mesra. Dimanapun kamu, di situ aku. Kamu menyanyi, aku menari. Kamu melepas baju, aku memotret. Kita. Sekarang ingat tidak? Kita berdua. Sudah, jangan lanjutkan lagi, boleh tidak? Kamu dan Long MU yang berantakan. Bagaimana mungkin dia adalah aku? Jika itu aku, pasti sudah mual setengah mati. Kamu belum menemukan belahan jiwamu. Ketika kamu menemukan belahan jiwamu, kamu akan mengerti segalanya. Belahan jiwa apa? Yaitu jodoh sejati. Kakak, jangan ngawur lagi, boleh tidak? Jodoh sejati apa? Aku ini laki-laki tegap. Ngapain butuh jodoh sejati? Sudahlah, aku tidak bisa melawanmu atau lari darimu. Bunuh atau apa terserah, ayo. Apa yang harus kulakukan agar kamu percaya padaku? Baik, kamu ingin aku percaya padamu, ya? Kalau begitu, tunjukkan sedikit kesungguhan dengan melepaskanku. Apa yang kamu banggakan? Aku tidak bangga. Di mana kebanggaanmu? Di mana orangnya? Tirulah aku. Di mana kebanggaan itu? Alerkin Tanggamu. Kenapa? Alerkin.
Sudah tahu salah? Anak tahu mengapa ayah menghukum anak. Tapi anak tidak terima. Apa yang tidak kamu terima? Anak tahu ayah menghukum anak. Karena anak mengaku menangkap pedagang manusia. Tapi setelah membawa petugas berkeliling, tidak ada hasilnya. Malah dicap sebagai pembohong. Merusak nama baik keluarga Lee. Tapi anak tidak berbohong. Setiap kata dan perbuatan dijamin oleh langit. Jadi kamu benar-benar mengejar pedagang manusia? Anak benar-benar menangkapnya. Pedagang manusia itu sekitar 20 tahun. Wajahnya tampan. Terlihat seperti gigolo. Atau pelacur? Siapa yang bisa bersaksi? Yan Jie Ching Il Yang. Neko, ulurkan tanganmu lagi. Ayah, aku tidak nakal. Alerken. Aku. Aku akan membuatmu kapok, berani-beraninya nakal lagi. Tuan. Jangan pukul anakku. Jangan takut, ibu di sini. Tidak akan membiarkan ayahmu menyentuhmu sedikit pun. Istri, kamu tidak boleh selalu melindunginya seperti ini. Dia juga tidak akan pernah tahu di mana salahnya. Dia tidak tahu di mana salahnya. Apakah kamu sudah memberitahunya? Kalau kamu tidak memberitahunya, itu salahmu. Xiao Yuan. Kamu tahu di mana salahmu? Kamu salah karena tidak berbakti. Anak tidak pernah berbakti. Berani-beraninya berbicara. Xiao Yuan, kamu hanya anak 7 tahun. Untuk apa kamu menangkap pencuri di jalan? Kalau kamu sampai terjadi sesuatu, apa yang harus ayah lakukan? Ini namanya berbakti. Dan ibumu, untuk melahirkanmu, sudah menderita begitu banyak. Setelah itu juga sering dihantui penyakit. Kalau sesuatu terjadi padamu, apa yang akan ibumu lakukan? Inikah yang disebut bakti? Xiao Yuan, kau adalah satu-satunya penerus keturunan Li selama 5 generasi. Tapi kau dengan mudahnya membahayakan dirimu sendiri. Apa kau tidak merasa bersalah pada keluarga ini? Apa kau tidak merasa bersalah pada leluhur kita? Inikah yang disebut bakti? Xiao Yuan, apa kau pernah memikirkan semua ini? Kau tidak pernah memikirkannya. Di mana bakti yang sedikit pun darimu? Tapi, Berani-beraninya membantah. Xiao Yuan. Semua orang mengharapkan anaknya sukses. Tapi ayah hanya ingin kau selamat dan sehat. Ayah pernah melihat orang tua yang kehilangan anaknya. Mereka mencoba segala cara. Bahkan rela bangkrut demi menemukan anak mereka. Kenapa? Bukankah karena anak adalah daging yang jatuh dari tubuh orang tua? Kalau bicara soal kebencian, ayah bahkan lebih membenci penculik itu daripada kamu. Tapi ayah teringat orang tua yang kehilangan anaknya. Mereka menangis sampai matanya buta, berteriak sampai suaranya serak, berjalan sampai kakinya patah. Hanya untuk menemukan anak mereka. Ibu, Ayah merasa takut. Ayah takut suatu hari nanti akan menjadi seperti mereka. ayah, anakmu tidak berbakti, anakmu tahu salah. Li Shiwiwan. Kau bisa jadi jenius di masa depan. Atau orang biasa, tidak masalah. Kau tetap anakku, Li Mauchun. Ayah hanya punya satu permintaan. Yaitu kau tumbuh besar dengan selamat. Dan kelak mengantarkan ayah dan ibumu di hari tua. Kau menjadi? Xiao Yuan. Ayah tadi memukulmu. Ayah juga sakit hati. Kau tahu? Tapi ayah benar-benar takut. Ayah benar-benar takut sesuatu terjadi padamu. Kau tahu? Anakmu menjadi. Sudah,
Ayah dan anak ini menangis seperti perempuan. Ibu, Sudah, Xiyuan, anak baik, jangan menangis, jangan menangis. Nona, Nona. Nona, kau baik-baik saja. kau siapa? Beraninya siluman langkang berbuat onar di wilayahku. Rasakan telapak tangan pengusir silumanku. Ganteng banget. Dua wanita cantik, sekarang aku ada urusan. Nanti main lagi sama kalian. Jangan balik lagi. Ini baru idolaku. Idolaku. Mulai sekarang kamu jadi idolaku. Hambamu datang terlambat, membuat Tante Kaisar terkejut. Mohon Tante Kaisar memaafkan. Tak perlu banyak basa-basi, untuk kamu datang tepat waktu mengusir penjahat itu. Kalau tidak, akibatnya tidak terbayangkan. Berapa lama lagi sampai Kabupaten Tiantai? Tak sampai 1 jam bisa sampai di kediaman. Bagus, aku rasa tempat ini tidak aman. Ayo cepat pergi. Baik. Dewi Kuan Im di atas. Hamba yang susu dengan tulus bersujud. Memohon jodoh yang baik segera datang. Anugerahkan susu perjodohan yang indah. Nona, yang kamu sembah ini Dewi Kuan Im pemberi anak, bukan urusan jodoh. Apa kamu mau hamil sebelum menikah? Ini aku tentu tahu. Tapi cepat atau lambat harus sembah, jadi ini namanya reservasi dulu. Untung aku punya pandangan jauh. Sekali pesan langsung beberapa patung. Pasti ada satu yang urus jodoh kan? Aku, Apa kamu sedang berpikir? Tinggal di sampingku tidak ada kedudukan yang jelas? Lalu kamu mau bagaimana? aku ingin, aku di sampingmu. Jadi Pak Polisi, dengan begitu, bisa membantuku melawan penjahat dan membunuh siluman. Juga bisa melindungiku, kan? Ayah. Iya apanya? Kamu yang katanya orang hebat. Bantu aku pulihkan ingatan saja tidak bisa. Kamu bikin aku mulai meragukan hidupku sendiri. Sebenarnya hanya waktunya belum tepat. Aku rasa kamu bisa mengajarku ilmu silat. Kalau sudah punya ilmu silat, aku akan merasa aman. Aku juga bisa melindungi diriku sendiri. Benar kan? Aku sudah memberimu rasa aman yang besar, lagi pula. Kamu sendiri sudah punya kekuatan yang besar. Sudahlah. Kalau tidak mau mengajar bilang saja, cari alasan apa lagi? Aku punya kekuatan? Kok aku tidak tahu? Baiklah, coba pikirkan satu hal dalam pikiranmu. Cukup bilang ubah aja. Beneran nih? Coba aja. Kalau gitu aku coba ya. Ubah jadi cewek cantik. Ubah aku kembali. Balikin ke baju biasa. Kamu bikin aku kaget setengah mati. Diam. Dasar kamu, kan kamu tahu aku nggak dekat-dekat sama cewek. Kalau kamu ubah bagian itu lagi sampai hilang, aku nggak mau hidup lagi. Bikin emosi banget.
Udah di depan mata malah kabur lagi, bikin kesel. Bukannya keluarkan minum darah? Kapan kamu berevolusi jadi makan bebek? Dasar kamu banyak mulut. Hari ini aku ketemu dua orang yang luar biasa. Sayangnya, aku nggak sempat minum darah mereka. Sampai sekarang masih bikin gatal di hati. Kalau nggak ada urusan, aku... Kepapa. Atau aku rela aja deh. Biar kamu hisap aku 2 kali buat hilang gatalnya. Kamu kebanyakan mikir, Mbak San. Aku nggak suka minum darah dingin. Kalau ngantuk atau lapar, minum darah hangat yang wangi. Napeng kamu kerwa? Kakak Xiao Feng yang kamu maksud. Aku kan darah dingin. Tapi hatiku panas, nggak kayak orang-orang tertentu. Darahku bisa panas banget, itu darah panas. Tapi Tuan Xiao nggak naksir kamu sama sekali. Itu karena dia nggak punya selera. Kayak aku yang cantik kayak bunga, pinggangnya ramping kayak pohon willow. Aku aja kasihan liatnya. Mana ada cowok yang nggak tergila-gila padaku. Sepetin solder. Sekarang kamu jadi begini kan karena diubah belakangan. Kamu pikir kamu cantik alamiah? Aku masih lebih baik dari kamu, aku bisa jadi cantik. Kamu cuma bisa ganti warna. Emang kenapa kalau aku ganti warna? Aku bisa ganti warna loh. Udah deh, berisik banget. Cewek cantik itu bikin aku nggak bisa makan tidur. Bebek? Cewek cantik. Nona, ini patung Bodhisattva Ksitigarbha yang ngurusin arwah gentayangan. Jangan sembarangan sembahyang. Ngurusin arwah gentayangan. Berarti aku ditipu sama pedagang patung gak bermoral itu. Nah, yang 2 ini? Yang 2 ini. Ini adalah Xianglong Arhat. Yang ini adalah Fuhu Arhat. Mereka berdua adalah pelindung ajaran Buddha. Memiliki kekuatan untuk menaklukkan setan dan roh jahat. Bisa digunakan untuk mengusir roh jahat. Ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan jodoh. Pedagang yang tidak bermoral. Aku sudah bilang dengan jelas. Aku minta jodoh. Malah dikasih patung-patung Buddha yang tidak ada hubungannya sama sekali. Nona, sekarang tidak ada cara lain, kita belinya di pinggiran kota. Tidak bisa ditukar. Hei, kalian berdua arhat, kekuatan kalian tidak terbatas ya? Ternyata ada orang yang memakai kalian untuk menipu. Kalian mau urus atau tidak? Jangan ada pikiran lain lagi, aku akan membantumu menyelesaikannya. Selesai. Dasar kakek, lain kali jangan sering-sering membekukan aku. Tidak bisa bicara itu sangat tidak nyaman. Aku ternyata punya kekuatan ini, kenapa aku tidak tahu ya? Tentu saja, karena sebelumnya Xianglong tidak merasuki. Tentu saja, karena aku membuka tubuhmu. Melepaskan Jawamo. Benar. Aku merasa ada banyak hal baru di kepalaku. Sepertinya kitab suci Buddha. Nah, ini baru benar. Kamu kan memang membaca kitab suci Buddha. Kekuatanmu adalah ajaran Buddha. Kita Berubah. Ini bagus. Aku sudah memikirkan semuanya untukmu. Kamu tidak ingin tinggal di sampingku? Kalau begitu jadilah penasihat. Namanya sudah aku pikirkan, Zhenhu. Bagaimana? Enak didengarkan? Tapi otakku. Aku tahu otakmu tidak enak, tenang saja. Kamu di sampingku, jadilah penasihat yang kasar. Untuk urusan mikir, biarlah aku, Yu Shuai, yang mengerjakannya. Ini keahlianku. Saudara baik. Kenapa aku tiba-tiba pusing? Peringatan Sinar Buddha. Ada Seaton. Buddha. Peringatan sinar Buddha. Aku juga tidak bisa menjelaskan padamu. Pokoknya ada setan yang bisa dikalahkan. Belajar dariku. Cepat sekali, bergerak seperti bayangan. Tempat apa ini?
Keren banget jurusnya. Ajarin dong, ayo. Nanti aku ajarin, sekarang bantu dia bangun dulu. Dia pasti mabuk berat. Anak muda sekarang, mabuk bisa tidur di mana saja. Mau main? Main dengan dia? Jangan deh, kamu terlalu kejam. Apa-apaan ini? Serangan tiba-tiba. Kamu bisa juga pakai jurus ini? Seru banget. Zero? Cepat pergi, ayo. Ayo, ayo, pergi. Kalian ngapain? Kalian siapa? Berani-beraninya menculikku. Kalian tahu siapa aku? Siapa kamu? Keluar KTP dulu. Kamu cuma bebek, kan? Ayam atau bebek, yang penting dimakan dulu. Tunggu, kita foto dulu, upload ke medsos. Boleh, aku dandan dulu. Kamu perlu segitunya. Penepo, caramu makan jelek banget, bahkan mencuri. Setidaknya jaga image kita sebagai siluman. Adikku ini sakit karena rindu. Habiskan darahmu, baru dia sembuh. Tolonglah, bantu kami, ya? Kalian gila? Ngomong gak jelas. Sakit rindu apa? Darah apa? Kurasa kalian bukan manusia. Bener, kami emang bukan manusia. Kami dewa, kami siluman. Mental wanita sekarang payah banget. Tapi gak heran sih, lidah panjang jelek kayak kamu, siapa yang gak takut? Aku takut banget. Zhang Xiaohui, berani-beraninya menghina aku di depan penonton. Kalian tahu gurita itu menjijikan? Kalian tahu? Bentuk aslinya itu 8 kaki, lembab dan lengket. Jijik kayak kulit bulu. Siapa yang jijik? Kamu itu? Mau berantem? Aku nggak takut. Kamu bisa menang lawan aku? Kamu yang jijik. Kalian ngapain? Semen ke bertopeng. Kalian ganggu cewek? Ngapain kalian muncul? Jangan ganggu urusan kami. Mau mati? Kamu berani bilang aku cari mati? Guru aku yang akan mengurusmu. Dek ganteng, apa kamu suka sama aku? Kalau kamu suka sama aku, nggak perlu sampai segini juga bantuannya. Langsung aja bilang. Aku suka di kamu, kali. Tapi kamu jujur juga, aku pakai topeng. Kok kamu juga tahu aku ganteng? Song Xiaohui, kamu gak pengen Genichi? Dia mau mukul kamu, tahu? Awas aku gebukin kamu sampai mati. Ayo, serang. Pukul dia. Je booking dia, je booking dia. Aku gebukin kamu, gebukin dia. Lagi, ayo. Kulitnya sehalus porselen, bibirnya seperti bunga sakura. Matanya indah, alisnya seperti daun willow. Rambutnya menutupi dahi lebar, telinganya seperti mutiara. Ada gadis cantik tiada tara, sendirian tidur di alam liar. Seperti bidadari turun dari langit. Je booking dia. Nona, bangunlah. Kamu tidak punya hati. Aku di sini berantem mati-matian. Kamu di sana malah baca puisi. Mukanya penuh aura hitam. Gimana cara menyelamatkannya? Pakai aura Budakanu, Izat aura Jatnya Kelua. Gimana caranya? Ceritanya panjang. Ya disingkat saja, cepat. Hidung kamu tempelkan ke sidi hidungnya. Izat aura hitamnya Kelua. Nona, maaf terpaksa, aku harus melakukan ini.
Lawan 1 masih bisa, lawan 2 sudah berat. Aku merasa Bobo sedang di dunia manusia. Kalian 2 monster busuk, berani 2 lawan 1. Bicaranya nggak sopan, sekarang kan zaman modern. Kamu bilang kami busuk. Coba dekati dan cium dulu baru bicara. Cium kepala kamu, Kali. Pukul dia. Ada apa ini? Tolong. Biar aku lihat baik-baik. Kamu pasti diutus langit untuk menyelamatkanku. Pangeran berkuda putih, kan? Bukan, bukan. Aku cuma lewat. Kamu sudah sadar, aku mau menyelamatkan orang lain. Jangan pergi. Aku takut. Kamu, Macan sakti muncul. macan bodoh, beri tenaga dong. Macan sakti kembali ke posisi. Bangun. Dua anak manis, kasihan aku sudah lama nggak makan. Kasih sedikit makanan dong. Kenapa pengemis ini bisa sampai ke sini minta-minta? Kami para siluman sangat memperhatikan penampilan. Lihat dirimu, jelek dan bau. Pergi. Zaman sekarang pengemis juga bisa ilmu sihir. Kalian berdua tidak tahu malu, berani-berani mengganggu seorang diri. Betul. Ini saudaraku datang membantuku. Saudara? Lemah banget. Keduanya sangat jahat. Abizijia, Abizijia, Abizijia. Oh. Selesai. Ziluman Pau, kalian lari cepat ya. Tapi Bobo, terima kasih ya. Sudah berapa kali aku bilang, aku adalah biksu pengemis Bopon. Bukan Bobo. Paikle Bobo. Tapi kenapa sekarang kamu berpakaian seperti ini? Aku biksu pengemis, sedang menyamar, untuk merasakan kehidupan. Ada hasil apa? Kamu ini bagaimana sih? Aku mengemis setengah hari baru dapat. Kamu tidak menyisakan sedikit pun untukku. Masih berani bicara. Aku di sini melawan siluman setengah hari, kamu baru datang sekarang. Baiklah, kamu pergi mengemis lagi. Kamu ini bagaimana sih? Belum menyeberang sungai sudah membongkar jembatan. Memangnya kenapa? Baiklah, kalau lain kali ada acara berantem yang bisa nambah penggemar. Ingat panggil aku. Kalau begitu aku pergi dulu. Siapa tadi orang itu? Itu seorang pengemis yang membawa mangkuk. Nona. Naonya.
Ada apa? Nyonya, aku baru saja bermimpi. Aku bermimpi kamu diculik siluman. Mimpi? Apakah ini hanya mimpi? Tidak, ini bukan mimpi. Semuanya terasa sangat nyata. Bagaimana aku bisa kembali? Nyonya, kamu selalu di sini, tidak pergi kemana-mana. Jangan menakut-nakutiku. Aku bagaimana? Pengang. Sudahlah, sudahlah. Aku tahu, pasti karena salah menyembah patung itu. Baiklah pedagang licik itu, jualan sembarangan ya. Nyonya, aku sudah mengerti. Aku adalah pelayan pribadimu. Aku akan segera mencarinya dan menghukumnya. Tunggu. Patung Buddha. Penjual patung Buddha memang tidak salah. Aku benar-benar menemukan jodohku. Aku merasa jantungku hampir melompat keluar. Nona, kamu mau apa? Terima kasih Bodhisattva, tolong lindungi aku. Bertemu lagi dengan jodohku. Amitabha, Wuliang Tianzun. Amitabha. Buddha Amitabha. Selesai. Nona ini gila. Hila. Semuanya semakin rumit, ternyata ada hantu di sini. Dan mereka dengan seenaknya menculik dan membunuh. Aku yakin pasti ada dalang di balik ini. Ahu, apa menurutmu aku benar? Aku tidak tidur. Lalu kamu sedang apa? Aku sedang bermimpi tentang musim. Musim semi dengan bunga-bunga indah dan rumput hijau. Musim semi apaan sih? Bukankah kamu malaikat? Kenapa kamu setiap hari hanya ingin tidur? Manusia biasa harus punya sifat manusia biasa. Makan, minum, buang air, tidur. Ngomong-ngomong soal tidur, aku ngantuk lagi. Kalau hari ini tidak tidur dengan baik, besok kerja akan terganggu. Lihatlah kamu, tidur saja sampai mati. Cantiknya sampai bisa menghancurkan negara. Melihatnya saja membuat kasihan. Tenang. Buka sidang. Korupsi. Apa? Apa yang kamu katakan? Koko korupsi? Kakak kamu? Siapa yang bilang aku korupsi? Ayo maju. Harimau bodoh. Selama aku di sini jangan takut, tangani mereka. Kalian semua menerima gaji dari kerajaan, masih berani korupsi. Atasan sudah menekankan berkali-kali, dilarang keras korupsi. Pelaku korupsi ringan dihukum cambuk. Berat dipenjara dan dihukum. Kasus yang parah. Dihukum mati.
Semua harus waspada. Buka sidang. Korupsi. Webowa. Mengapa Kepala Sekretaris Zhao Waian tidak hadir? Kepala Sekretaris Zhao mengirim surat diam-diam. Katanya bilik keesaan telah kambuh putus bayar lembur. Jadi Tuan Zhao tidak bisa datang. Bukankah ini mengutamakan urusan pribadi daripada urusan negara? Sudahlah, serahkan padaku catatan anak-anak yang hilang selama ini. Aku ingin memeriksanya. Lapor Tuan, gudang arsip kebakaran, semua catatan hangus terbakar. Sekarang tidak ada yang bisa diperiksa. Hangus terbakar. Belakangan ini bencana alam dan ulah manusia terus terjadi, rakyat sangat menderita. Meski kami sudah berusaha sekuat tenaga, tetap tidak bisa mengubah keadaan. Kalau sudah terbakar, sebarkan saja pengumuman pencarian orang hilang. Dan kirim semua petugas dan polisi untuk mencari anak-anak yang hilang. Jika penculikan anak tidak segera dihentikan, Kabupaten Tiantai tidak akan punya penerus. Siapa di antara kalian yang bersedia berbagi beban dengan pejabat ini? Dan bersatu dengan rakyat? Kalian sebagai pejabat orang tua, makan pakai rakyat, hidup dari rakyat. Tapi tidak memikirkan kekhawatiran rakyat. Bagaimana bisa kalian menjadi pejabat? Tuan. Bukan kami tidak mau melayani rakyat. Tapi kasus ini terlalu rumit, sulit ditangani manusia. Kami tidak tahu harus berbuat apa, hanya bisa menunggu. Ya benar, hanya bisa menunggu, tidak ada cara lain. Menunggu. Apa kita hanya duduk di sini menunggu? Tuan, Anda cukup duduk tenang di kantor kabupaten ini. Orang tua yang ribut itu tidak usah dihiraukan. Anak mereka sendiri yang hilang, biar mereka cari sendiri. Ngapain kita khawatir? Ya benar. Tapi kalau Tuan memang merasa tidak enak hati, bisa mengundang tokoh masyarakat setempat dan orang-orang kaya untuk makan minum teh. Minta mereka menyumbang untuk menenangkan rakyat. Ya benar, setuju sekali. Baik. Kalau pejabat ini tidak bisa menggerakkan kalian para setan ini, kasus ini akan pejabat tangani sendiri. Kuharap saat kalian terbangun di tengah malam, kalian bisa tidur nyenyak. Tidak tahu diri. Kita harus mengisolasi dia, biar dia jadi bupati tanpa bawahan. Tidak bisa melakukan apa-apa. Sudahlah, bubar saja, ayo minum. Baiklah, kita harus minum beberapa gelas, tentu saja, ayo. Eo. Langit bergerak kuat, orang bijak memperkuat diri tanpa henti. Bumi kokoh, orang bijak menanggung dengan kebajikan yang luas, awan dan guntur berkumpul, orang bijak mengatur dengan bijaksana. Gunung dan mater tersembunyi, orang bijak bertindak tegas dan memupuk kebajikan. Yun Tian membutuhkan seorang pria terhormat untuk menyatukan yin dan yang. Air di langit bertengkar, pria terhormat merencanakan dari awal. Apa yang kamu lakukan, Siliwan? Kenapa kamu seperti ini? Nanti aku akan mengajak kalian semua ke rumahku makan ayam panggang. Bagus, aku tidak mau pergi. Terakhir kali karena makan ayam panggang. Di jalan aku diculik orang. Tidak apa-apa, Alia ngaking. Kalian berdua adalah korban, kan? Aku korban, jadi aku butuh penghiburan ayam panggang. Hiburan apa? Cuma tahu makan. Karena kalian berdua adalah korban. Maka ikutlah aku untuk mengidentifikasi pelakunya. Tidak. Ada apa? Terakhir kali aku pulang. Ayahku tidak percaya aku diculik perampok. Dia bilang aku pulang terlambat karena main. Takut dipukul sengaja berbohong, aku malah dipukuli. Sampai sekarang pantatku masih sakit. Iya, aku juga dipukuli Siliwan. Jangan cari masalah dengan bupati. Ayah, buku bilang rakyat jangan melawan pejabat. Apalagi kita masih anak-anak. Ayah, kalian berdua jelas-jelas pengecut. Tidak baik.
Ada apa, Ashun? Sang Xiao mau hilang tadi malam. Warga, Tuan Hong sudah keluar. Keluar, Tuan. Tuan Hong, tolong berikan keadilan untuk kami. Kelalaian pemerintah membuat rakyat menderita dan mengecewakan istana. Aku sebagai perwakilan istana meminta maaf kepada semua. Ini apa maksudnya? Sujud ini untuk cinta besar antara orang tua dan anak. Aku ingin untuk orang tua. Aku pasti akan menemukan anak-anak yang hilang. Tolong beritahu aku waktu dan tempat anak kalian hilang. Dan detailnya. Aku membawa anak belanja tanggal 15 Juli. Tolong Tuan temukan anak kami. Berikan keadilan untuk kami. Tuan, tolong temukan anak kami, Tuan. Tolong cari anak kami. Temukan anak kami, mohon Tuan. Ayo Tuan. Lapar Bibi Ratu. Ada apa? Acara sembahyang leluhur Bibi Ratu sudah siap. Besok. Aku tahu, kamu bekerja dengan baik. Kamu istirahat dulu. Hamba pamit. Siapa sebenarnya dia? Terasa seperti mimpi yang samar, tapi sangat nyata. Tidak, ini pasti bukan mimpi. Tapi di mana dia sekarang? Nona. Nona, kamu melamun lagi. Nona, air mandi sudah siap. Silakan mandi dan berganti pakaian. Baik. Semakin tampan. Banyak bicara. Tidak bilang lagi. Tuan datang dari awan. Berbalut jubah emas. Segala sesuatu menghindar. Bersukacita bersamaku. Tuan Sang, petugas hukum, ingin bertemu. Silakan masuk. Baik. Tuan Zhao, saudara Zhang. Apa urusannya datang begitu malam? Hari ini, Hong mengumpulkan petugas hukum dari 6 departemen untuk membahas kasus anak-anak yang hilang. Dia banyak menunjukkan ketidakpuasan terhadap kita, bahkan menganggap kantor pemerintah sebagai wilayahnya sendiri. Jika dia benar-benar menyelesaikan kasus ini, maka rakyat pasti akan mendukungnya. Lalu bagaimana dengan kita? Saudara Zhang, tenanglah dulu. Selama anak-anak terus hilang di kota, atau terjadi peristiwa yang lebih besar, nanti orang-orang jahat itu tidak akan berpihak pada Hong Xiaoyu dan akan memberinya tekanan lebih besar. Nanti Hong Xiaoyu
Dia hanya bisa pergi dengan patuh. Bahkan tidak sempat duduk dengan nyaman. Berani melawan kita. Tuan Zhao memang bijaksana. Nanti kita bisa tenang. Benar. Hong Xiaoyu. Aneh. Dihalangi. Kenapa teknik pelacakan Ahu tidak berfungsi? Mungkinkah hilangnya anak-anak bukan ulah manusia? Salam, Tuan. Tuan, ini masalah hidup dan mati. Silakan bicara. Tuan tahu tidak, Bupati sebelumnya. Tuan Li tiba-tiba meninggal di rumahnya. Aku dapat beberapa petunjuk yang terkait dengan kasus hilang baru-baru ini. Tuan sedang menyelidiki kasus ini belakangan ini. Aku khawatir dengan Tuan. Maksudmu, ingin aku berhenti menyelidiki kasus anak hilang? Hamba mana berani memerintah Tuan. Aku hanya khawatir Tuan baru saja menjabat. Belum familiar dengan sekitarnya. Bisa saja melakukan kesalahan. Dan menimbulkan penyesalan. Sebagai orang tua rakyat, mana bisa takut mati? Jika tidak bisa membantu rakyat menyelesaikan masalah, lebih baik aku tidak jadi pejabat. Tuan salah paham dengan niat baik hamba. Aku hanya ingin yang terbaik untuk Tuan. Jika Tuan ingin menjadi bupati yang baik, lebih baik jangan ikut campur dalam kasus ini. Tak kira Sekretaris Zhao begitu perhatian padaku. Tapi Sekretaris Zhao terlalu khawatir. Mohon Sekretaris Zhao fokus pada rakyat. Untuk kasus anak hilang, aku pasti akan menyelidikinya sampai tuntas. Mengembalikan ketenangan di Kabupaten Tiantai. Cuaca cerah atau mendung? Kita lihat saja nanti. Semoga Tuan cepat menyelesaikan kasus ini. Aku pamit. Tidak usah hantar. Maaf. Ada apa? Aku baru saja menggenggam tangannya. Kulihat, sangat iri. Tapi di lubuk hatiku, aku merasa sangat jijik. Sudahlah. Kamu tidak jijik malah bersemangat? Tidak, bukankah aku sudah bilang? Selain kamu, tidak ada yang bisa membuatku bersemangat. Tapi tadi, aku tidak merasakan aura iblis darinya. Jika dia punya aura iblis, tidak mungkin bisa menipu kita berdua. Tapi kenapa aku merasa agak jijik? Orang ini memang membuatku merasa misterius. Tapi tidak bisa menjelaskan alasannya. Ini.
Hilang. Apa maksudmu hilang? Xiu Yuan, dia hilang. Apa? Tidak ditemukan? Bagaimana mungkin tidak ditemukan? Naikkan hadiahnya menjadi 500 tael. 1002? Tuan, apa-apaan ini? Ayo pergi, cepat. Cari dia, cepat. Sanggup. Anakku. Kamu di mana sebenarnya? Kalau ada yang baik, aku tidak akan hidup lagi. Sudahlah, jualan. Jangan panik dulu. Xiu Yuan kita pintar dan cerdas. Aku yakin dia pasti baik-baik saja. Tuan. Keluarga Li turun-temurun hanya punya satu penerus, sampai generasi kita. Hanya Xiu Yuan satu-satunya. Kalau dia ada apa-apa, kita harus bagaimana? Sudah, aku tahu. Jangan panik, kan sudah dicari. Jangan panik dulu. Kita tunggu sebentar lagi, ya? Aku tidak sabar menunggu. Sudah, jangan menangis. Penculik yang jahat dan terkutuk. Kamu anak siapa? Kenapa larut malam tidak tidur dan datang ke sini? Jangan ikut campur. Aku tanya, kamu sembunyikan Xiu Yuan di mana? Sembunyi? Lihat, kamarku kecil begini, bisa sembunyikan siapa? Kenapa? Kamu bilang Xiu Yuan tadi? Xiu Yuan kenapa? Jangan pura-pura. Pasti kamu yang sembunyikan Xiu Yuan. Lepaskan dia, cepat. Aku tidak menyembunyikannya. Kamu penjahat. Lepaskan Xiu Yuan, cepat. Kamu aneh. Lepaskan. Kenapa? Ada monster? Aku lindungi kamu. Monster di mana? Jangan tambah repot, aku sudah cukup kacau. Anak bernama Xiu Yuan itu hilang. Apa? Xiu Yuan hilang? Kalau begitu, kamu tidak bisa kembali ke wujud asli? Apa? Tidak boleh. Aku harus cari Xiu Yuan. Aku tidak bisa temukan lokasi Xiu Yuan. Kenapa? Bisa jelaskan dengan jelas? Aku dan Xiu Yuan itu hubungan apa sebenarnya? Kamu selalu bilang dia sangat pribadiku. Bukan aku. Apakah dia adikku yang hilang bertahun-tahun lalu? Bukan aku. Ini. Jangan-jangan dia anakku? Aku masih perjaka. Bukan. Maksudku Jiapa Zenggemu. Hanya ini yang bisa kukatakan. Kamu masih bercanda denganku? Kalau tidak mau bantu ya sudah. Aku akan cari cara sendiri. Kamu. Nak, jangan takut. Kamu pikir, kalau aku mau menyakitimu? Kamu juga tidak bisa melawan, kan? Kalau begitu, bisakah kamu memberitahuku? Kenapa bilang aku pergi, Xiu Yuan? Karena sebelumnya, saat aku dan Xiu Yuan menyelamatkan Aliang dan Aking, kamu juga ada di sana. Aliang dan Aking. Siapa mereka? Mereka dulu diculik oleh pedagang manusia. Saat aku dan Xiu Yuan menyelamatkan mereka, kami menemukanmu juga terbaring di samping. Kalau begitu, bisakah kamu mengajakku menemui mereka? Aking, gelap begini, jangan-jangan ada hantu? Kita kan tidak berbuat jahat, hantu seharusnya tidak akan mendatangi kita. Iya juga. Hantu. Aku cuma mencuri paha ayam. Jangan cari aku salah. Aku juga cuma sesekali memakai gaun Xiao Hong setelah diam-diam. Apakah ini termasuk perbuatan jahat? Ayo dong. Kalian berdua, ternyata sudah berbuat banyak kejahatan.
Akan kumakan kalian semua. Lepaskan aku. Tolong. Kakak hantu, jangan makan aku. Daging anak, makan dia saja. Makan dia. Dasar ini tidak punya solidaritas. Aku sudah beberapa hari tidak mandi. Badanku sangat kotor. Dagingnya segar. Makan dia. Makan dia. Makan dia. Makan dia. Kalian berdua benar-benar tidak punya solidaritas. Lihat baik-baik, ini tangan manusia, bukan hantu. Aduh, hampir mati kaget. Tidak menyangka kalian berdua begitu jahat. Kamu. Dia yang tidak punya solidaritas. Jelas-jelas kamu. Kamu. Dua anak kecil ini cukup berbakat, ya. Ngapain cari mereka? Bodoh amat. Mereka pernah ditangkap, pasti masih membawa aura tertentu. Jadi kita bisa menemukan si Wiwan. Pintar sekali, tapi aku sudah tahu dari tadi. Cuma mengujimu saja. Jangan banyak bicara, cepat lakukan mantra. Lakukan mantra. Apa ini? Apa ini? Sudah, kalian anak-anak cepat pulang. Ingat, jangan lari-larian, langsung pulang, mengerti? Kamu ada petunjuk? Aku ikut denganmu. Pasti kita akan menemukan si Wiwan. Aku yang akan mencari si Wiwan, kamu tenang saja. Kamu cepat bawa dua orang bodoh itu pulang. Kalau tidak, kalau mereka hilang, kita harus mencari mereka lagi. Salah kalian berdua, ngapain sih kamu? Bukan salahku, salahmu. Salah dia, semua salahmu. Bagaimana? Kenapa aura sampai sini lalu hilang? Aku benar-benar tidak tahan lagi. Aku harus mendapatkan gadis itu. Ada apa yang bagus? Aku juga mau lihat. Minggir, minggir. Jangan lihat yang tidak pantas, jangan lihat yang tidak pantas. Aku tidak melihat apa-apa. Kamu. Aku ingat mulut ini. Bukan aku, bukan aku. Kamu itu. Benar-benar bukan aku. Lepaskan tanganmu, aku ingin melihat wajahmu dengan jelas. Jangan dilihat, aku jelek. Lepaskan, cepat. Biar aku lihat di mana. Jangan lihat yang tidak pantas, jangan lihat yang tidak pantas. Amitabha. Kamu mau apa? Adik, kalau aku bilang di sini ada hantu, kamu percaya tidak? Kalau begitu aku bilang, aku dipukul hantu saat menangkap hantu. Tidak sengaja masuk ke sini, kamu percaya tidak? Setelah masuk, aku tidak sengaja jatuh ke bak mandi, kamu percaya tidak? Bertemu denganmu sangat indah. Ya, aku terus mengikuti seperti kamu. Baik, karena kamu percaya padaku. Aku permisi dulu. Maaf ya. Hati-hati. Di mana? Di mana? Si tukang goda di mana? Nona, kamu ngapain sih? Aku tahu, kamu ingin belajar berenang, ya? Bilang dari tadi, aku akan menyiapkan bak yang lebih besar, lebih praktis. Jangan asal bicara tadi.
Tidak sakit. Aku benar-benar tidak merasa sakit. Apakah tadi itu benar-benar hanya mimpi? Tentu saja kamu tidak sakit. Kamu mencubit pipiku. Sakit sekali. Sakit? Bagus kalau sakit. Lihat, berani-beraninya kamu menertawakanku. Sepertinya patung Buddha yang kupesan ini cukup berguna. Cepat sekali bertemu dengan jodohku. Dan caranya muncul sangat unik, langsung dan kasar. Aku sangat menyukainya. Nona, apa maksudmu jodoh? Apa maksudmu langsung dan kasar? Siapa? Yaitu jodohku. Siap ya, sekarang kuberikan tugas besar dan mulia ini padamu. Tugas yang besar dan mulia. Katakan. Temukan jodohku dan bawa dia menemuiku. Tapi Nona, bagaimana aku bisa tahu? Seperti apa jodohmu itu? Bagaimana jika yang kutemukan bukan tipe kamu? Bersihkan area itu dan siapkan kertas serta tinta. Aku akan menggambarnya sendiri untukmu. Matanya sangat mempesona. Mulutnya manis seperti madu. Dia gagah, tampan, dan penuh semangat. Dia adalah idolaku. Nona, apakah ini tidak berlebihan? Aku lihat. Nona, tolong jelaskan padaku, ini apa? Idola atau pencuri? Hanya mulut dan 2 lubang hidung. Apa maksudnya? Kamu suka ini? Obsesi dengan mulut? Diam. Cari saja. Kalau tidak ketemu jangan pulang. Pergi. Nona sedang jatuh cinta. Sepertinya aku harus menyiapkan beberapa. Aku kira, orang yang diatur Paman Dapeng itu hebat. Ternyata dia juga punya kebiasaan mengintip. Kalau aku yang menggantikan, aku sudah langsung maju. Aku peringatkan, jangan sentuh wanitaku. Apa maksudmu wanitamu? Jangan lupa, kamu hanya dikirim Paman Dapeng untuk kami bantu. Kalau bukan karena ini, aku sudah langsung maju. Mana bisa sampai giliranmu? Jika kamu berani menyentuh satu helai rambutnya, aku akan. Kamu bagaimana? Camel. Ada yang datang. Kamu cepat pergi. Tunang, aku akan datang lagi mencarimu. Tuan, Nona Xiang'er. Nona Xiang'er datang begitu malam. Ada apa? Nyonya kami ingin mencari seorang yang tampan dan gagah, dengan bibir yang seksi. Pria tampan, mohon bantuan Tuan Zhao. Nona, tolong sampaikan pada Bibi Kaisar. Aku pasti akan menyelesaikan ini. Dan akan memberikan kejutan untuk Bibi Kaisar. Terima kasih, Tuan Zhao. Tuan Zhao, jika ingin mencari, lebih baik cari beberapa orang. Pria tinggi, tampan, dan berotot.
Sebenarnya, carilah yang mirip seperti kamu. Sudah sempurna. Nona Siang Huai'an banyak bersalah. Mohon maaf, Nona. Kesempatan datang. Orang ini cukup baik hati. Hanya sedikit bodoh. Siapa? Siapa? Jangan pura-pura, ini aku. Aku hampir mati ketakutan. Kamu tahu tidak, tempat seram seperti ini tiba-tiba muncul, bisa membuat orang mati ketakutan. Kamu bukan manusia. Benar juga. Tapi ilmu sihirmu ini benar-benar cepat dipelajari. Aku bilang, aku sendiri kagum pada diriku. Aku sangat pintar. Lihatlah lukisan ini. Orang ini bodoh, bukan? Sastrawan ini baik hati dan romantis. Tidak seperti kamu, otakmu penuh sampah. Kamu masih bilang tidak bodoh? Lihat, sastrawan ini menyelamatkan serigala, benar? Tapi serigala ini malah ingin membahayakannya. Kamu bilang dia bodoh, bukan? Harimau bodoh, aku jelaskan ya. Sebenarnya begini ceritanya. Sastrawan ini menyelamatkan serigala ini, lalu serigala ini tersentuh oleh kebaikan sastrawan, lalu serigala ini berubah menjadi wanita cantik dan menikahinya. Akhirnya mereka hidup bahagia selamanya. Kamu harus melihat sesuatu secara menyeluruh, mengerti? Lagi-lagi urusan cinta-cintaan begini. Apa gunanya cinta-cintaan begini? Pada dasarnya mereka tetap berbeda, manusia dan siluman. Cinta yang melintasi ras seperti ini tidak akan berakhir baik. Pemikiran kolot seperti Biksu Fahai ini tidak boleh ditiru, tahu? Meskipun cinta manusia dan siluman ini melanggar kodrat. Tapi menurutku selama tidak mengganggu orang lain. Dan selalu menjaga hati yang penuh welas asih. Menurutku tidak ada yang tidak mungkin. Contohnya begini. Lihatlah biksu, apakah biksu harus botak? Lihatlah aku yang berambut hitam legam ini, bukankah juga menguasai ajaran Buddha? Amitabha. Perbedaan manusia dan siluman hanyalah tampilan luar. Yang terpenting adalah dua hati yang saling mencintai. Sudah cukup. Kita kesini untuk mencari anak, bukan untuk membahas manusia dan siluman. Kamu. Tidak ada apa-apa di sini. Pergi. Ayo pergi. Nona. Kejutan. Nona. Apa orangnya sudah ditemukan? Iya, kamu duduk dulu, duduk. Nona, aku beritahu, urusan yang kamu minta aku atur. Aku pasti tidak akan mengecewakan, pasti akan kutemukan. Kejutan, ayo.